kita bersatu di dalam doa. Anugerah-Mu, ya Tuhan, yang membuat kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Memasuki tahun yang baru, kami menyadari bahwa oleh karena anugerah-Mu, kami boleh melewati tahun lalu, memasuki tahun ini, dan anugerah-Mu yang sama itu juga, yang kami yakini, kami hayati, dan kami syukuri, yang akan terus menuntun langkah hidup kami, yang menguatkan dan menopang kami. Dan biarlah anugerah-Mu itu juga ya Tuhan, yang terus membawa kami boleh semakin bertumbuh, menanggalkan kehidupan lama. Kami berproses untuk terus semakin menyukakan hati Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Tuhan, di tahun yang baru ini, di awal tahun ini, biarlah firman-Mu yang mengarahkan langkah kami. Seperti pujian yang kami nyanyikan ini ya Tuhan, biarlah kami boleh serupa Kristus Tuhan. Berkati kami, sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu, dan biarlah kami boleh mengerti anugerah-Mu, menikmati, menghayati, dan berjalan di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bersyukur, menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat tahun baru. Bapak Ibu tidak pergi kemana-mana, jadi beribadah onsite nih. Ya, kalau yang mungkin berpergian ibadah online kali ya. Dan mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu hidup baru bersama Kristus. Hidup baru bersama Kristus, dan nats firman Tuhan yang akan kita renungkan atau kita baca terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17 sampai yang ke-18. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai yang ke-18. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Di sana dikatakan demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa pembaruan adalah sesuatu yang sangat penting untuk dikerjakan dan juga disikapi dengan bijaksana. Sekali lagi saya ulang Bapak Ibu ya. Pembaruan adalah sesuatu yang sangat penting untuk dikerjakan dan disikapi dengan bijaksana. Setiap kita pasti ingin pembaruan. HP baru kan lebih senang daripada HP lama. Betul nggak Bapak Ibu ya? Tapi jangan sampai istri baru, nggak boleh Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembaruan adalah sesuatu yang penting untuk dikerjakan dan disikapi dengan bijaksana. Mengapa Bapak Ibu? Seorang peneliti pertumbuhan gereja bernama Gary McIntosh, Bapak Ibu, dalam bukunya yang berjudul Membawa Gereja Anda ke Level Selanjutnya, dia memberikan satu insight yang baik bagi kita, mengingatkan kepada kita. Apa yang diingatkannya adalah apa yang pernah membawa Anda ke sini tidak akan membawa Anda ke sana. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu ya. Apa yang pernah membawa Anda ke sini tidak akan membawa Anda ke sana. Apa yang dimaksud oleh McIntosh ini Bapak Ibu? Bapak Ibu, biasanya ketika seseorang itu mencapai kesuksesan apapun itu, entah itu mungkin pelayanan, entah itu satu bidang tertentu, Bapak Ibu, apa yang dilakukannya biasanya setelah dia berhasil di masa lalu, dia akan cenderung memakai pola yang sama, mempertahankan cara yang sama untuk mencapai kesuksesan hari ini. Bahkan bukan hanya sampai hari ini Bapak Ibu, tetapi juga memakai cara yang sama untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Bahasa kita adalah pancet. Strateginya kira-kira begitu. Tindakannya
perlakuannya, sikapnya. Nah Bapak Ibu, walaupun mungkin orang itu tahu bahwa konteks kehidupan manusia telah mengalami perubahan dan kemajuannya. Nah Gary McIntosh ini mengatakan bahwa jika sikap ini dipertahankan, maka seseorang itu akan sulit membawa pelayanannya maju ke level selanjutnya. Itulah sebabnya ada orang yang kemudian menghayati begini, dia dulu bisanya pakai komputer yang jadul itu Bapak Ibu ya. Ketika muncul komputer yang baru kan kesulitan ya. Kenapa? Karena tidak mau belajar. Ada sesuatu yang lebih baik, ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang inovatif, tetapi tidak mau berubah, tetap merasa ini yang paling bagus, dipakai terus, maka kemudian tidak nututi untuk apa yang menjadi kebutuhan hari ini. Dulu saya punya yang namanya Samsung Tab 10 Bapak Ibu, kalau nggak salah, Bapak Ibu pasti punya ya. Sekarang kalau mau pakai itu, aduh udah lelet sekali Bapak Ibu, nggak bisa dipakai. Kalau mau di scroll begitu rasanya, mau dibuka, aduh lambat, terbatas memorinya dan sebagainya. Wah, kita harus mengalami yang namanya pergantian, sesuatu yang baru. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang dipikirkan oleh Gary McIntosh ini seringkali juga dilakukan oleh banyak orang. Ada orang-orang tertentu yang kemudian berpikirnya seperti itu terus, tidak pernah berubah. Dia memakai cara itu, kehidupannya ya seperti itu, diberitahu, ayo kamu berubah, kamu harus lebih baik menanggalkan sesuatu yang lama, yang kemudian harus menapaki sesuatu yang lebih baru, yang bisa menolong kamu untuk menghadapi dinamika kehidupan yang lebih baru lagi, dan seterusnya. Kadang-kadang orang tidak mau Bapak Ibu. Maka ada sebuah pepatah yang mengatakan begini Bapak Ibu, adalah sebuah kegilaan melakukan hal yang sama berulang kali dan terus menerus, tetapi kita mengharapkan hasil yang berbeda atau mengharapkan kita naik ke tingkat selanjutnya. Tidak mungkin Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang orang melakukan itu terus, diberitahu ayo belajar, tidak mau belajar, ayo sedikit inovatif, tidak mau inovatif, ya itu terus, saya yakin Bapak Ibu pasti ketinggalan, mengalami kesulitan. Bapak Ibu, kita tentu pernah punya HP ini ya. Ada yang pasti pakai HP ini? Ada yang masih pakai HP ini? Nggak ada ya? Mungkin ada yang nyimpen, jadi koleksi barang antik kali mungkin gitu ya. Bapak Ibu, ini Nokia. Kita tahu sama-sama pada zamannya Nokia adalah HP yang merajai HP di dunia. Penjualannya luar biasa, mereknya terkenal. Kalau punya HP Nokia itu rasanya keren, apalagi kalau punya teknologinya yang HP yang seperti ini Bapak Ibu ya. Wah, itu sudah luar biasa lah kira-kira pada zamannya. Tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Mengapa dalam waktu singkat HP Nokia menjadi tertinggal dan dilupakan oleh banyak orang? Apa yang salah? Sampai Stephen Elop Bapak Ibu, CEO dari perusahaan Nokia ini kemudian menjadi heran. Dan dia berkata, kami tidak melakukan kesalahan apa-apa, tetapi entah bagaimana kami kalah. Nokia ditinggalkan. Bapak Ibu, benar bahwa Nokia, perusahaan Nokia tidak melakukan kesalahan apa-apa. HP ini bagus Bapak Ibu, baik ya. Tetapi sejumlah peneliti menyimpulkan penyebab Nokia tertinggal dan dilupakan karena mereka membanggakan, mempertahankan sistem Symbian pada HP Nokia. Sedangkan pada masa itu muncul sistem yang baru yang kita tahu hari ini, ada Android. Betul Bapak Ibu? Kalau kita lihat HP kita hari ini, selain iPhone Bapak Ibu, kebanyakan HP kita, mungkin kita Samsung atau apa yang lain begitu ya, Vivo, Oppo, Bapak Ibu dan sebagainya. Bapak Ibu pasti pakai sistem Android. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu, Nokia tertinggal. Kenapa Nokia tertinggal? Karena Nokia mempertahankan sistem Symbiannya itu. Nah ini adalah beberapa contoh saja Bapak Ibu yang menunjukkan bahwa pembaruan itu sangat penting untuk dikerjakan dan disikapi dengan bijaksana. Termasuk apa? Termasuk pembaruan sikap hidup kita dalam melayani Tuhan. Termasuk cara hidup kita sebagai orang tua, cara hidup kita berelasi sebagai suami istri, cara kita mendidik anak dan berkomunikasi dengan mereka.
Bapak Ibu, kita menghadapi itu bukan kalau jadi orang tua. Anak-anak sekarang ini susah katanya gitu. Tidak seperti orang dulu. Kita kepengennya seperti dulu dan pancet gitu ya. Ada tantangan, ada perubahan Bapak Ibu. Maka kita ini harus belajar untuk bagaimana melakukan satu pembaharuan. Cara kita berdagang, cara kita berbisnis, cara kita menghadapi tantangan dan persoalan masa kini. Bapak Ibu membutuhkan pendekatan yang lebih baik. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu penting. Pembaruan adalah sesuatu yang perlu dikerjakan, tetapi juga perlu disikapi dengan bijaksana. Nah, Bapak Ibu berbicara tentang pembaruan, Allah itu juga melakukan pembaruan untuk menolong kita. Tanpa pembaruan dari Allah, kita tidak dapat mengenal Tuhan dan hidup berkenan kepadanya. Tanpa pertolongannya, tanpa pembaruan yang dari Tuhan, kita tidak sanggup menghidupi kehidupan dan mengenal Dia, berkenan kepadanya. Nah, di dalam perjanjian lama Bapak Ibu, Allah pernah berkata kepada umatnya, misalnya Dia berkata, aku akan memberikan hati dan roh yang baru. Yeskiel 36 ayat 26. Ini berarti tadinya umat Allah memiliki hati dan roh yang lama, yang membuat mereka tidak mengerti kehendak Tuhan, yang membuat mereka tidak taat kepada Tuhan. Tetapi kemudian Tuhan itu memberi hati dan roh yang baru, yang membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memperbarui batin kita, kita sulit untuk mengerti kehendak Tuhan. Dulu waktu saya masih remaja Bapak Ibu, SMP, SD sampai SMP, adalah orang yang berani juga sama orang tua. Walaupun anak sekolah minggu, walaupun pergi ke gereja. Orang yang pergi ke gereja tidak menjamin bahwa dia adalah orang-orang yang baik-baik Bapak Ibu. Yang kadang-kadang lagi berdoa begitu Bapak Ibu, semua lagi tenang, tiba-tiba nanti pulang, loh HP ku kok hilang ya? Hilang di mana? Kayaknya tadi di gereja. Loh, kok bisa? Sulapan kayaknya ya. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa? Karena ada orang-orang tertentu yang datang ke gereja ternyata hidupnya tidak pernah diubahkan. Bapak Ibu, hari itu saya adalah orang yang berani sama orang tua. Tetapi bagaimana saya bisa mengalami perubahan itu, pembaruan itu? Karena ada Tuhan yang kemudian menjamah, ada Tuhan yang memberikan hati yang baru. Pertobatan saya Bapak Ibu tidak terjadi di gereja, tetapi pertobatan saya terjadi justru di sekolah ketika guru itu berkata begini, anak-anak, orang tua itu diberikan kepada kita dan untuk menolong kita, mendampingi kita, memelihara kita. Tapi ingat, orang tua kita itu bukan Tuhan, sehingga pasti kebutuhan kita dipenuhinya. Mereka adalah orang yang terbatas juga. Kalau orang tua tidak bisa memberi, maka anak-anak harus tetap sabar dan bersyukur. Doakan orang tua. Bapak Ibu, kalimat-kalimat ini umum kita dengar bukan? Tetapi entah bagaimana hari itu kemudian menggelitik, mengulik, mendorong hati saya. Yang kemudian saya berkata, Tuhan, aku mau berubah. Selama ini aku berani sama orang tua. Aku mau berubah. Aku mau mengasihi orang tua. Tuhan melakukan sebuah pembaruan. Demikian juga Tuhan Yesus memberikan perintah baru kepada para murid. Yesus berkata kepada mereka, aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bapak Ibu, mengasihi sesama bagi orang Yahudi itu bukanlah perintah baru. Ketika Yesus berkata kepada para muridnya agar mereka mengasihi sesama, itu adalah pelajaran yang mereka dapatkan sejak dari kecil. Bukan hal yang baru Bapak Ibu. Tetapi apa yang baru dari perintah Tuhan Yesus ini? Bapak Ibu, yang baru adalah caranya, kualitasnya. Tuhan Yesus berkata agar para murid mengasihi sesama, saling mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi mereka. Itulah yang baru Bapak Ibu. Yesus mengasihi kita seperti apa? Walaupun kita ini orang berdosa, Dia mati bagi kita. Walaupun kita membenci Dia, Dia mengasihi kita. Kalau orang Yahudi lain Bapak Ibu, diajar mengasihi adalah kasihlah musuhmu. Gitu gak gampang Bapak Ibu, sesama ya, tapi kasih musuh, doakan gak gampang. Itulah sebabnya para murid kadang berkata, berapa lama, berapa kali kami harus mengampuni katanya. 3 kali kah? Enggak. 7 kali, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini ajaran-ajaran yang kemudian
Tuhan Yesus berikan untuk memperbaharui apa yang telah mereka dapatkan selama itu. Nah Bapak Ibu, esensi ajarannya tidak berubah, yaitu mengasihi sesama. Tetapi caranya, kualitasnya menjadi sesuatu yang baru, yaitu mengasihi sesama, saling mengasihi seperti Yesus mengasihi. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 yang kita baca tadi, Paulus berkata begini Bapak Ibu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Nah, apa yang dimaksud dengan ciptaan baru itu? Bapak Ibu, istilah ciptaan baru di sini bukan berarti pembaruan aspek fisik atau sifat dasar kita sebagai seorang pribadi yang khas, yang unik. Kalau Bapak Ibu lihat saya tahun yang lalu, tahun 2004, sama sekarang kan ya tidak berubah wajahnya Bapak Ibu ya. Paling berubah lebih tuwek dikit kan gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita lihat ketika kita percaya kepada Kristus, apakah Bapak Ibu mengalami perubahan fisik Bapak Ibu? Oh berubah Pak, dulu kurus sekarang gemuk Pak. Maksud saya bukan itu Bapak Ibu ya. Maksud saya adalah natur tubuh kita, keberadaan kita ini ya seperti kita, sifat dasar kita seperti kita. Lalu apa yang barunya Bapak Ibu? Yang barunya yang disebut dengan manusia yang baru adalah ketika kita membaca 2 Korintus pasal 4 ayat 5. Maka kita akan mendapati beberapa hal ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah yang disebut manusia baru berarti ini dihubungkan dengan keberadaan kita dengan Tuhan. Natur kita, bagaimana relasi kita kepada Tuhan. Yang pertama disebut manusia baru, status kita dibarui. Atau status kita menjadi baru di hadapan Allah. Dahulu status kita orang berdosa. Tetapi sejak kita menerima Kristus, percaya kepada Kristus, hidup di dalam Kristus, kita disebut orang yang dibenarkan Allah. Yang kedua, relasi kita dengan Allah menjadi baru. Dahulu kita dimurkai oleh Allah, tetapi kemudian diperdamaikan dengan Allah. Yang ketiga adalah manusia batiniah kita yang telah mati dihidupkan kembali dan terus diperbaharui. Itulah sebabnya kita punya relasi memahami kehendak Tuhan, memahami berhubungan dengan Tuhan. Kita memiliki kemah yang baru, sehingga kita tidak perlu khawatir lagi apabila kemah yang lama ini kita bongkar, kita tanggalkan karena kematian. Yang kelima adalah kita memiliki orientasi hidup yang baru di dalam Kristus. Dari hidup yang berfokus pada dunia ini menjadi hidup yang berfokus pada kekekalan. Dari hidup berfokus pada diri sendiri menjadi hidup berfokus pada Kristus dan hidup memuliakan Dia. Bapak Ibu, ini sesuatu yang indah bukan? Walaupun kita hari ini tetap mengenakan tubuh yang punya sifat dosa ini, yang kadang mengganggu kita, kadang menyulitkan kita, tetapi kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Pertanyaannya adalah begini Bapak Ibu, kenapa ini ditulis oleh Paulus atau disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus? Apakah mereka tidak mengerti ciptaan baru di dalam Kristus? Bapak Ibu, Paulus itu menulis banyak surat sebetulnya. Ada beberapa surat, ada beberapa diskusi, ada beberapa pendekatan-pendekatan ajaran yang Paulus berikan, banyak hal. Kalau kita membaca surat Korintus Bapak Ibu. Tetapi mengapa Paulus itu di dalam 2 Korintus kemudian menyinggung bahwa di dalam Kristus seseorang itu sudah menjadi ciptaan baru? Mengapa Paulus sampai mengatakan ini? Apakah mereka tidak mengerti? Mereka mengerti Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Bapak Ibu ada kemungkinan besar adalah para pemimpin jemaat di Korintus ternyata masih mempertahankan sifat atau tabiat manusia lama daripada menghidupi ciptaan baru di dalam Kristus. Bapak Ibu, kita ini harus bertumbuh. Kita ini harus menghidupi manusia ciptaan baru itu. Kalau tidak, kita akan digoda oleh tabiat keinginan daging ini. Maka jangan heran Bapak Ibu kalau orang kemudian lihat gini, orangnya sudah bertobat katanya, misalkan begitu ya. Tapi kok masih marah-marah misalkan. Orangnya sudah bertobat tapi kok masih begini. Bapak Ibu, kita harus belajar. Kita ini hidup di dalam satu ketegangan, tension, dipimpin oleh roh dan keinginan daging. Maka di kitab Galatia dijelaskan itu Bapak Ibu.
Maka ketika seseorang tidak mendekat kepada Kristus, seseorang tidak berusaha untuk mati bagi keinginan daging, tidak heran kalau keinginan daging itu akan selalu menggoda dan muncul. Nah Bapak Ibu, apa yang terjadi di kepemimpinan atau jemaat di Korintus? Ternyata mereka itu, para pemimpinnya, mereka itu mudah dihasut oleh guru palsu yang menyerang pribadi Paulus, menyerang pelayanan Paulus dan kerasulannya. Mereka juga mudah dihasut oleh guru palsu menyombongkan diri, mengejar pujian dalam pelayanan sehingga mereka menilai diri sendiri begitu penting daripada Paulus. Siapa sih yang gak pengen dipuji? Siapa sih yang gak kepengen mendapatkan kredit Bapak Ibu? Siapa sih yang gak kepengen dianggap penting? Tetapi ini godaan jebakan. Keinginan daging itu senang. Tetapi anak Tuhan selalu diingatkan, aku hidup karena anugerah. Dan karena anugerah itu yang membawa kita terus rendah hati. Karena aku bukan siapa-siapa. Semua ada, bisa dicapai, dikerjakan karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, mereka juga suka melakukan kecemaran jasmani dan rohani, walaupun mereka mengaku diri sebagai pelayan Tuhan. Wah, ini ironis Bapak Ibu. Jadi ada orang-orang yang melayani Tuhan, tetapi juga sambil berbuat dosa. Orang-orang yang mengatakan aku pemimpin rohani, tetapi orang-orang yang sama itu juga orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Di gereja bisa berkata haleluya, misalkan begitu Bapak Ibu. Tetapi di luar lain cerita. Nah Bapak Ibu, maka Paulus perlu mengingatkan mereka. Nah akibat sikap-sikap yang demikian, yang tidak mau meninggalkan tabiat lama itu, yang tidak mau memandang itu mati di dalam Kristus, dan dirinya sudah bangkit bersama Kristus. Akibat tidak menghidupi kehidupan baru itu, kemajuan dan pertumbuhan rohani jemaat Korintus menjadi terhambat. Kehidupan jemaat dipenuhi dengan konflik kepentingan dan bukan kebenaran Injil. Kehidupan keluarga bisa saja dipenuhi dengan konflik kepentingan karena tidak hidup dalam Injil. Ada begitu banyak hal Bapak Ibu yang kemudian tidak seperti yang diharapkan. Kenapa? Karena tidak mau menanggalkan tabiat manusia lama itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Paulus menulis surat 2 Korintus ini. Dan salah satu harapan Paulus dengan menulis surat ini begini. Paulus waktu nanti ketemu dengan jemaat Korintus, berhadapan muka dengan muka, tidak lagi perlu menggunakan otoritas. Jadi Paulus menulis surat ini agar mereka mengerti lalu bertobat dan sadar. Dan Paulus ketika berhadapan muka dengan muka tidak perlu menggunakan otoritas kerasulannya. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu kita perlu namanya pembaharuan. Pembaharuan adalah sesuatu yang sangat penting untuk dikerjakan dan disikapi dengan bijaksana. Kita ciptaan baru di dalam Kristus. Mari kita menghidupi ciptaan baru itu bersama dengan Kristus. Di tahun 2024 yang kita sudah lewati, mungkin ada kegagalan. Di tahun 2024 mungkin ada tabiat-tabiat sifat yang mengganggu kita, yang kita tidak bisa bertumbuh, yang mengganggu hubungan harmonis keluarga, suami, istri, yang mengganggu hubungan orang tua, anak, yang mengganggu hubungan dengan rekan, yang membuat kita pelayanan tidak bisa maksimal. Ada hal yang menghalangi kita, apa itu? Bapak Ibu tanggalkan. Sesuatu yang beginian harus dibuang. Satu masa saya berjumpa dengan seorang ibu yang tiba-tiba nunut untuk ke Kembang Kuning Bapak Ibu. Waktu itu kami lagi pelayanan kedukaan. AI itu kemudian berkata begini kepada saya, baru kenal hari itu Bapak Ibu, lalu ngobrol. Mungkin tidak bisa nyimpen lagi perasaannya. Biasanya kalau orang baru itu tidak mungkin buka-bukaan cerita kan Bapak Ibu ya. Tetapi dia tiba-tiba bisa bukaan begitu ya. Lalu seolah-olah kayak orang sudah mengenal saya lama. Jadi ceritakan pengalaman dia dengan anaknya. Bapak Ibu dia kesal dengan anaknya. Dia marah dengan anaknya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena anaknya lebih kuat. Dia kesal karena anaknya dan mantunya tidak menghargai dia. Pak, aku ini orang tua masa tidak dihargai katanya. Aku memberitahu yang baik, mereka malah salah paham dan maki-maki saya. Dan dia tidak senang kalau aku tinggal sama mereka. Maka Pak sekarang saya ini ngekos katanya. Saya ini sekarang sakit hati Pak katanya. Bapak Ibu ini kemudian menceritakan dulu saya ini suka baca Alkitab Pak. Dulu saya ini suka berdoa Pak.
Tapi semua itu gara-gara aku kesel, gara-gara aku begini sama anakku dan anak mantuku. Sekarang aku ini malas berdoa, Pak. Aku malas baca firman Tuhan, Pak. Bapak Ibu kemudian saya dengerin, oke ngerti, paham maksudnya. AI, saya cuma ngomong. Saya pakai ilustrasi, Bapak Ibu. Kalau kita ini punya sampah, sampah itu disimpan di rumah. Pasti rumah itu jadi bau. Bukan hanya bau loh AI, tapi juga nanti pasti kecoa, tikus lah, binatang-binatang yang kita tidak senang itu menghampiri. Loh maksudnya apa, Pak? Maksudnya itu begini loh. Perasaan tidak senang, perasaan sakit hati, perasaan kecewa. Itu baik enggak AI? Ya enggak baik toh Pak katanya. Nah terus maksudnya apa? Lah ya kalau itu dianggap sebagai sampah tadi, itu harus dikeluarkan dari hati kita. Dibuang. Hati kita tidak boleh simpan itu. Harus dilepaskan. Kalau enggak dilepaskan, itu yang terjadi, baunya enggak enak. Maka hati kita ini selalu diliputi perasaan, tidak senang. Lihat anak mantu, tidak senang. Lihat si A, tidak senang. Lihat si B, tidak senang. Kenapa tidak senang? Bukan karena dianya Bapak Ibu. Tapi karena hati kita memang bau. Ditinggal AI. Oh gitu ya Pak. Iya AI, saya bilang ya. Bapak Ibu, lalu saya cerita. Saya juga punya pengalaman seperti itu. Setiap orang pernah kecewa. Setiap orang pernah merasa disakiti. Tapi tidak boleh dipegang terus. Tidak boleh dipelihara terus. Dilepas. Kalau dilepas nanti kan begini. Plong. Betul nggak Bapak Ibu ya? Nah, maka Bapak Ibu hari itu kemudian dikatakan, ya terima kasih Pak, terima kasih. AI coba, kalau seandainya nasihatin anak, tidak didengar, tidak diapain, tenang saja. Bukankah ada Tuhan yang sanggup mengubah hati? Doakan anaknya AI, doakan saja, doakan. Lalu saya cerita yang lain-lain Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang tahun 2024 yang kita lewati yang mengganggu kita? Menghalangi kita tidak bisa bertumbuh. Aura kita itu kalau bahasa orang dunia. Kita ini membawanya aura selalu kalau kita ngomong, yang kita sentuh, yang kita pegang jadi ribut. Atau yang kita ngomong jadi berantem. Atau kita ini yang keluar itu bukan membangun tapi meruntuhkan. Paulus tadi berkata, pelayanannya bukan untuk meruntuhkan, tapi untuk membangun. Nah, tahun 2024 apa sih yang menghalangi kita nggak bisa sukacita? Tanggalkan. Jangan dinikmati, dibuang. Dan kita harus berjalan bersama Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu, biarlah jadikan tahun 2025 menjadi momentum untuk maju, semakin dewasa dalam rohani dan karakter kita untuk serupa Kristus. Mari kita semakin mengasihi Tuhan karena kita telah dikasihinya. Mari kita semakin mencintai kebenarannya karena kita telah dibenarkan olehnya. Mari kita semakin mengasihi sesama, keluarga, saudara seiman karena kita telah dikasihinya dan telah dijadikan anak-anak Allah. Mari kita semakin maju dalam iman, kasih dan pengharapan dengan kehidupan baru yang Tuhan beri. Saya yakin Bapak Ibu, dan ketika kita menghidupinya dengan kekuatan pertolongan Roh Kudus, bukan kekuatan sendiri. Dengan kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan firman-Nya, maka kita akan memiliki kehidupan yang bergairah dan berdampak. Kita akan menjadi orang yang lebih baik dan bukan semakin lebih buruk. Saya akan tutup dengan satu cerita, Bapak Ibu ya. Cerita ini saya pikir cerita yang umum terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Anggap saja ada seorang yang bernama Agus, punya teman namanya Bejo. Ya, Bejo, Agus ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Agus ini adalah teman baiknya. Selalu berkata, ayo kita berdoa, ayo pergi ke gereja dan sebagainya. Bejo ini juga adalah orang yang setia kepada Tuhan. Agus sama Bejo tadi, saya ngomong gitu ya. Atau ganti nama ya, takutnya salah nama. Agus dan Bejo. Nah Bapak Ibu, kemudian Agus ini satu masa melihat Bejo ini kok loh. Belakangan ini dia berjalan dengan wanita lain. Mungkin
berpikir positif, maka Agus ini cuman merasa ya mungkin teman lah, teman kerja lah dan sebagainya. Berlewatlah 1 tahun. Tetapi ketika dilihat lagi, loh kok kayaknya TTM ini, bukan TTK, bukan TKTK ya, teka-teki silang bukan ya. Tetapi TTM tahu Bapak Ibu ya? Ini yang anak-anak muda pasti tahu ya. Kalau kita orang tua mungkin nggak ngerti ya. TTM itu teman tapi mesra. Nah, si Agus itu merasa begini. Wah ini tidak baik. Lalu dia sampaikan ke Bejo. Bejo, setahun ini tak perhatikan. Kamu ini kok dekat sama dia? Oh namanya orang Bapak Ibu ya. Maka Bejo menjawab dengan senyum berkata, oh itu cuma teman dekat kok katanya. Oh teman dekat, tapi tak perhatiin belakangan kok kelihatannya kok kayak mesra begitu. Lalu dijawablah dengan sebuah kalimat yang mengejutkan si Agus. Si Bejo ini berkata begini, oh itu selingan indah keluarga utuh katanya. Bapak Ibu tahu maksudnya? Selingan indah keluarga utuh. Agus ini juga bingung maksudnya apa itu. Oh ternyata itu plesetan dari selingkuh. Wah, Agus berkata, Bejo, nanti hidupmu tidak sebejo loh ya. Kamu harus berubah, kamu harus menanggalkan itu. Kamu kan manusia baru di dalam Kristus. Kamu sudah jadi anak Tuhan. Jangan begitu, nanti keluargamu berantakan, istrimu dulu baik, anak-anakmu baik. Kamu jangan begitu. Bapak Ibu, dia cuma tersenyum saja. Singkat cerita Bapak Ibu, sampai satu masa tiba-tiba sang istrinya Bejo ini menjumpai Bejo sedang berduaan di satu tempat di mall Bapak Ibu. Wah, sang istri lihat itu marah setengah mati, marah pikirannya jadi kalut dan dia tidak senang. Akhirnya dia pergi tinggalkan Bejo dan wanita itu. Nah singkat cerita karena pikiran kalut Bapak Ibu, maka hati-hati Bapak Ibu. Kalau pikiran sedang kalut, belajar tenang. Menghadapi persoalan, belajar tenang. Nah Bapak Ibu ketika kalut begitu, kemudian dia jalan keluar, dia seberang jalan. Nah namanya orang kalut nyebrang jalan Bapak Ibu, dia itu tidak toleh kanan, tidak toleh kiri, asal jalan. Ketubruk Bapak Ibu. Wah kagetlah si Bejo ini, istrinya tertabrak dan sebagainya. Sehingga cerita kehidupannya jadi berantakan. Sesuatu yang tidak baik tidak perlu disimpan. Di tahun 2024 apa yang merusak hubungan, apa yang kita tidak bisa efektif, tidak bisa maju, hati yang terus diliputi dengan ketakutan, kekhawatiran. Bapak Ibu kita perlu belajar berjalan bersama Tuhan di tahun 2025 ini. Tuhan beri aku kekuatan untuk menghidupi kehidupan baru. Biarlah kita boleh berkemenangan Bapak Ibu di tahun 2025 berjalan bersama Tuhan. Apa yang tidak baik di tahun 2024 kita perbaiki, kita benahi agar di tahun 2025 kita boleh semakin efektif memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Saya beri beberapa menit untuk Bapak Ibu berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Apa yang menjadi komitmen resolusi hidup di tahun 2025 ini? Apa yang akan kita tanggalkan, kita lupakan. Kita tidak lagi ingin cintai, kita pegang di tahun 2024 yang mengganggu kita, yang menghalangi kita bertumbuh, yang membuat kita terpuruk. Tanggalkan. Karena kita sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Biarlah kita boleh menghidupi kehidupan baru kita bersama Kristus. Supaya kita boleh semakin bertumbuh dalam iman pengharapan kita. Hati kita meluap dengan sukacita bukan dengan kepedihan. Hati kita meluap dengan rasa syukur dan bukan dengan kebimbangan dan ketakutan. Biar di tahun 2025 ini kita mengalami pertumbuhan baik karakter maupun rohani kita semakin serupa Kristus. Dan itu terjadi bukan karena kekuatan kita,
Kita tidak mampu mengandalkan kekuatan kita. Tetapi ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, mengizinkan Dia, Tuhan, yang berproses di tengah hidup kita. Dan ketika kita mencintai firman-Nya, firman-Nya yang menguasai kita, tidak sekedar kita menguasai dan tahu firman-Nya. Firman-Nya yang menjadi suluh dan terang bagi langkah hidup kita. Silakan Bapak Ibu berdoa. Apa yang menjadi harapan, komitmen di tahun 2025 ini? Doakan. Tuhan, Engkau tahu segala hal yang menghalangi kami bertumbuh. Sampai tahun ini, apa yang sudah kami rasakan lihat dari pertumbuhan kehidupan iman kami? Jangan biarkan kami tidak bertumbuh ya Tuhan. Tetapi biarlah kami boleh bertumbuh walaupun pertumbuhan itu kecil. Tuhan, apa yang menghalangi kami bertumbuh di tahun 2024? Tuhan, tolong kami. Biarlah kami boleh menanggalkannya. Dan di tahun 2025 ini kami mau belajar hidup dekat Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Hati pikiran kami boleh semakin mencintai Tuhan. Perkataan, pikiran, dan sikap kami menjadi pribadi yang membangun dan bukan meruntuhkan. Menjadi peacemaker, bukan menjadi troublemaker. Tuhan, tolong kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang menciptakan kami menjadi manusia baru. Dan itu bukan karena kuat gagah kami, kebaikan kami, tetapi semata-mata karena anugerah-Mu, agar hidup ini boleh memuliakan, meninggikan Engkau, dan mengerjakan agenda-Mu, ya Tuhan, di tengah dunia ini. Berkati kami umat-Mu, tolong kami, bangkitkan kami, hidupkan kami, semangatkan kami, untuk kami boleh menjalani kehidupan baru yang Kau beri. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin.